Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Faiza dari kelas 1202, absen 29. Saya akan menjelaskan sejarah Indonesia bab 3, yaitu dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. A. Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran dalam konsepsi Presiden 1957 sebagai berikut. 1. Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi rakyat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. B. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah pertama Presiden Soekarno dalam upaya mewujudkan konsepsi Presiden 1957 adalah membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Melalui Dewan Nasional ini muncul usulan tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. C. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dibacakan Presiden Soekarno berisi 3 ketentuan pokok berikut. 1. Pembubaran konstitusi. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. D. Kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah Dekret Presiden dibacakan, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya pada 10 Juli 1959. Selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. 2. Peta kekuatan politik nasional. A. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima gagasan tersebut disingkat USDEK. Presiden Soekarno mengaitkan gagasan tersebut dengan Manifesto Politik Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai GBHN sehingga muncul istilah Manipol USDEK. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. 3. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat. KMB pada 1949 memutuskan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia sebagai berikut. 1. Politik. 2. Sosial. 3. Ekonomi. B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat semakin intensif. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan konfrontasi. 4. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh kondisi percaturan politik dunia yang saat itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. A. Konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada 3 Mei 1964 yang berisi instruksi sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. B. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dilaksanakan melalui
Proyek mercusuar. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEVO. C. Indonesia keluar dari PBB. PBB merupakan lembaga yang menjadi wadah bagi kerjasama negara-negara di dunia. Indonesia resmi bergabung menjadi anggota PBB pada 28 September 1950 atau setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Selama menjadi anggota PBB, Indonesia menerima banyak manfaat dan turut memberi kontribusi positif dalam kegiatan PBB. Akan tetapi, setelah 15 tahun menjadi anggota, Indonesia memutuskan keluar dari PBB. P. Dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem terpimpin tidak hanya diterapkan dalam pemerintahan. Dalam perkembangannya, pada masa itu muncul istilah sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Dalam sistem ini, peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi makin besar. Pada masa itu, kepemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi sosial politik ditetapkan sebagai masalah strategis nasional. 2. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Membentuk Dewan Merancang Nasional. B. Menetapkan devaluasi mata uang rupiah. C. Menekan laju inflasi. D. Mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON. E. Mengelola dana revolusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.